Oke, buat Pak Zul. Oke, Pak. Oke. Oke, Pak Zul, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi tanya jawab dulu selain CV Yang Anda? kita, saya mau, yang mau saya tanyakan tuh, Pak, kalau misalkan jam, jam untuk pengiriman CV yang baik, karena mungkin kan saya kasih tahu dulu, Pak, saya kan kebetulan latar belakang saya itu HR, banyak pengalaman saya di HR. Kalau menurut saya gitu kan, selama saya membahas di bagian HR itu, waktu terbaik mengirim CV itu mungkin itu setelah jam istirahat siang. Hmm. Tapi ini kalau saya, karena waktu jam jam istirahat siang itu orang kan pada gimana ya, santai, waktu santai. Jadi mereka mengecek mengecek laptop, mengecek komputer gitu. Kalau misalkan waktu pagi itu mungkin pada para HR itu sibuk mengadministrasi kantor. Kalau mungkin kalau menurut dari pandangan Bapak itu waktu terbaik ngirim CV itu kapan, Pak? Nah, Nah, kita kan beda-beda gitu, ya, Pak. Ya. menarik nih, Pak. Ya, menarik nih, Pak. Di luar sana sangat populer sekali ya, Pak ya, akhir-akhir ini. Mungkin di 2 tahun terakhir lah, 2023, 2024 ini. Ada yang bilang bahwa Ya. ngirim lamaran itu baiknya di hari kerja, jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian gitu. Nah, Ya. saya saya pribadi termasuk orang yang nggak percaya dengan durasi-durasi tadi. Dalam arti gini, durasi tadi itu kayak mungkin Bapak pernah denger lah ya gitu. Di luar sana ngajarin pagi itu jam antara jam sekian sampai jam sekian, si sore jam Tahu. sekian sampai jam sekian. Saya nggak percaya kalimat itu. Kenapa? Karena Oh. apa jaminannya? Seluruh HRD dari Sabang sampai Merauke jam sekian itu kosongnya. Kosong enggaknya Ya, terserah betul. masing-masing gitu. Itu yang mungkin kalau Bapak sering nonton itu, saya sering berkali-kali mengulang-ulang Ya. itu gitu. Katanya nanti kalau ngirimnya itu di luar, misalkan di luar rentang itu nanti nggak dibaca sama HRD. Loh apa jaminannya? Orang Ya. teman saya Iya, ya, rekrut banyak aja ya. malam hari jam segini nongkrong di kafe buka laptop aja ada yang masih ngeproses gitu karena itu kan. Jadi saya akhirnya kalau biasanya Pak saya menyampaikan ke teman-teman itu saya menyampaikan begini. Satu, mengirimkan kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Artinya, bukan cuma mengirimkan di jam spesifik tertentu. Bukan cuma itu, tapi artinya gini, kapanpun itu boleh. Kan kita medianya banyak nih, saya nanti terangkan ya. Kapanpun itu baik, tapi bagusnya itu di jam kerja dan hari kerja. Mau jam berapa aja, ya terserah gitu. Karena kita nggak tahu Pak, tadi sehari kita sebagai pelamar ngirimnya banyak. Kita nggak bisa pastiin nih, ya kan? Tapi saya selalu bilang di hari kerja dan jam kerja lebih baik. Artinya bukan cuma boleh di hari kerja dan jam kerja, di luar jam kerja nggak usah. Artinya adalah terserah kapanpun pagi, siang, sore, malam boleh dikirim. Tapi kalau di hari kerja dan jam kerja Anda kosong, kirim intensitas tinggi di situ, jumlah banyak di situ, gitu. Kok bisa? Gimana caranya? Ya balik lagi. Kenapa kok di hari kerja dan jam kerja intensitas tinggi? Karena itu jam-jam HR itu lagi tetap bekerja, gitu. Berarti ada kemungkinan namanya lagi kerja pasti akan balik lagi ke laptopnya lagi, gitu kan? Ya. Kemungkinannya lebih tinggi, gitu. Di luar jam kerja kenapa boleh? Misalkan after office gitu. Dasarnya dari mana? Nah, dasarnya dari gini, Pak. Kita ngirim lamaran itu kan nggak semuanya lewat email. Ada yang lewat job portal, ada yang lewat website perusahaan. Semua itu bisa diakses loh. Jam segini nih, kita kan ini Zoom malam ya. Kita buka LinkedIn aja, lokernya ada. Diklik apply aja bisa. Gitu. Apalagi yang pakai-pakai sistem ATS tadi. Itu nggak ada window waktu. By system. Urusan nanti diprosesnya kapan, terserah rekruternya gitu. Tapi kan dia tetap masih bisa ngirim semacam itu. Jadi kalau lewat job portal gitu, apalagi sekarang mungkin kalau Bapak udah tahu pasti tahu juga ya, ada job fair malam gitu. Beberapa waktu yang lalu ada job fair malam, weekend malam lagi itu ada job fair itu. Itu buktinya bisa-bisa aja gitu. Kemudian kalau kita ngirim lamarannya di ngelamar yang remote, yang di belahan bumi lain, sini siang, sana malam, nah gitu. Itu nggak ada batasan-batasan semacam itu. Jadi itu. Terus yang kedua adalah apa? Yang penting jangan ada penundaan. Penundaan tuh gini, kita dapat loker misalkan Jumat jam 7 malam. Tapi akhirnya kita ngirimnya, gara-gara kita pakai kalimat tadi, akhirnya kita ngirimnya itu Senin pagi gitu. Gitu. Itu saya sarankan jangan gitu.
Kenapa? Karena banyak sekali resiko-resiko kalau kita melakukan itu. Misalkan, email penerimanya udah overload. Udah berapa kali case itu saya terima itu. Jadi, di situ ada tulisan email tersebut sudah nggak bisa menampung, silakan hubungi administrator. Malah nggak bisa masuk hanya karena menunda. Karena peminatnya banyak sekali. Gitu. Jadi, jangan ditunda yang kayak begitu. Atau misalkan yang ada hari libur terjepit gitu ya gitu atau ada long weekend gitu nggak usah ditunda begitu kita free kita memang waktu sekarang nih kita dedikasikan untuk apply job kalau kerjanya cocok kita bisa kirim kirim aja gitu toh juga nggak mengganggu gitu kalau misalkan memang kita punya strategi ngirim lamaran di hari kerja dan jam kerja aja saya sarankan itu kalau dikirimnya via email saja gitu jadi yang langsung diterima sama recruiter itu nggak apa-apa di hari kerja dan jam kerja tapi kalau yang pakai sistem yang di pooling dulu, di apa namanya, diproses sama sistem dulu, gitu kan, yang masih dibandingkan sama kandidat lain yang ada di dalamnya sistem ATS dan lain-lain itu, yang ngapain harus di hari atau ke jam kerja tertentu, gitu. Dan itu sudah dibuktikan oleh banyak orang. Kan ibaratnya gini, logikanya kalau ada yang bilang ngirim lamaran cuma di hari kerja dan jam kerja aja, kalau enggak nanti nggak diproses nggak gini gini gini. Buktinya banyak sekali loh orang yang melakukan itu ngirim di luar jam itu. Misalkan apa? Teman-teman yang di kawasan-kawasan industri itu, yang di pabrik-pabrik. Banyak dari mereka yang ngirim lamarannya itu weekend, pas libur. Atau setelah pulang shift, gitu, tengah malam. Buktinya ya bisa-bisa aja tuh, gitu. Gitu. Dan saya pribadi, saya punya pengalaman itu. Jadi saya ngirim dua tuh. Yang satu MT, itu weekend tengah malam lagi. Weekend malam, Sabtu malam. Satunya lagi bukan MT, itu Minggu ke Senin. Jadi Minggu malam, tengah malam. Dipanggil-panggil aja, gitu. Artinya kan teori yang bilang cuma boleh di hari kerja dan jam kerja itu bukan yang wajib. Kalau ibaratnya disarankan itu benar. Tapi kalau kita percaya bahwa harus di jam sekian, enggak. Yang benar itu yang penting adalah kita itu multi, pakai kata multi, Pak. Satu tuh multi platform. Jadi jangan kita hajar pakai email terus gitu. Mungkin sekarang Anda buka email, kirim. Nanti habis itu buka job portal A, kirim. Habis itu LinkedIn, kirim gitu. Karena kita nggak tahu suatu perusahaan ada yang rilis loker cuma di websitenya. Misalkan yang gede tuh kayak Wilmar gitu. Cuma di websitenya aja. Tapi ada perusahaan yang ngerilis loker tuh di mana-mana ada gitu. Nah, karena kita nggak tahu yang cocok buat kita rilisnya kapan, via apa, harusnya kan multi channel tadi kita lakukan. Untuk periodenya ya tadi, kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Yang penting nggak ada penundaan itu. Kalau saya sih Pak pandangannya gitu. Mungkin ada Kalau untuk tanggapan atau saya, yang lain. Karena Bapak sendiri yang udah ngebuktiin lah. Apa ya, jaminannya pagi pagi dengan langsung panggilan, diproses macam makanya itu kan? nah, sehingga tadi pun saya bilang tadi kan, tapi kalau saya tuh sering ngirim lamaran tuh pada saat habis istirahat siang. Nah, karena kalau pagi itu mungkin kebanyakan orang kalau HR itu kan fokus ke administrasi kantor gitu. Karena mungkin kalau habis makan siang itu dia fokus oh enggak, mungkin lagi santai apa sambil-sambil luka email. Itu kalau kemungkinannya besar kan. Itu kalau di saya. Ya, mungkin itu aja Pak. Nah, yang pertanyaan selanjutnya Pak. Ya boleh. Yuk kita Nah, diskusi Pak. itu yang namanya CV itu, CV lengkap itu apa? CV lengkap itu terdiri dari ijazah atau cuma CV itu? Ya, ya Pak. Itu Wah, ini kebanyakan. ada. Ya, pertanyaan bagus-bagus ya Pak. Jadi di Nah, info lowongan kerja itu kadang tuh ada bahasa-bahasa yang memang multitafsir Pak. Ada ah, yang ada tulisannya silahkan kirimkan CV ke. CV Ada yang ke nuliskan tuh silahkan CV dan dokumen lain dokumen. ke. Ada yang nulis Ah, silahkan kirimkan berkas lamaran lengkap ke gitu. lamaran lengkap. Iya. Jadi Ah, bahasanya ah, beda-beda. Nah, untuk mengantisipasi hal semacam ini, Pak, saya biasanya itu menyampaikan ke teman-teman gini. Kalau ada kalimat semacam itu dan kita ngirimnya itu via email, maka jangan pernah mengirimkan CV saja, ya Pak. gitu. Karena apa? Ya resiko aja. Maksudnya gini, memang boleh ya. Memang boleh misalkan ada tulisan silahkan kirimkan CV ke sini. Cuma ngirimin CV. Lah nanti kalau ada loker tulisannya silahkan kirimkan lamaran ke. Masa cuma surat lamaran nggak ada CV-nya? Kan nggak Ah, gitu. ya, Pak. Jadi kita jangan cuma ditranslate yang ditulis aja. Dan saya juga belum ada pengalaman
ada temen yang ngirimin dokumen sedikit kebanyakan. Misalkan dimintanya CV, terus Anda ngelampirin dokumen lain yang ternyata menunjang. Terus Anda kena blacklist gitu, terus Anda kena tegur gitu, kan nggak ada gitu. Kita sebagai penerima dokumen juga kalau kelebihan informasi ya udah nggak usah kita baca kan gitu, nggak usah dilihat kan, tinggal disingkirin gitu dan tidak jadi beban. Jadi saya sarankan kalau misalkan ada kalimat macam-macam tadi, kita nggak usah terlalu pusing dengan kalimatnya. Yang penting kita menyiapkan dokumen lengkap. Nah, dokumen lengkap itu apa? Saya ada beberapa kombinasi, Pak. Kombinasinya itu biasanya saya sebut gini, CV dan portofolio, ya. Jadi ibaratnya ada lamaran, CV, portofolio gitu. Ada yang saya bilang CV dan elemen portofolio. Lah, lucu ya namanya. Jadi sebenarnya cuma dua dua hal ini. Jadi CV dan portofolio atau CV dan elemen portofolio. Saya jelasin satu-satu. CV dan portofolio itu merupakan kombinasi yang terkuat menurut saya. Jadi cuma 3 dokumen itu di file PDF Anda. Surat lamaran, CV, dan portofolio. Udah kebentuk portofolio. Satu portofolio gitu. Gitu. Ini udah bagus nih. Menurut saya ini senjata terkuatnya kita. Karena portofolio itu Portofolio, menggambarkan. Bapak saya potong Pak. Portofolio itu kan apa namanya hasil kerja Ya, sebelumnya atau gimana? ya, CV itu adalah itu ya, apa namanya, kronologi Ini pengalaman profesional. kronologi. Portofolio itu bukti karyanya gitu. Oke, Pak. Ya, gitu. Itu malah yang paling kuat gitu. Portofolio itu. Jadi CV dan portofolio, tapi tetap ya ada surat lamarannya gitu. Tapi kan ada orang yang belum punya portofolio nih, gitu kan. Nah, biasanya kalau nggak ada portofolio, saya bilang, ya udah portofolio ini diganti dengan tadi elemen di dalamnya portofolio. Elemen-elemennya ini ya tadi Pak, misalkan ada sertifikat-sertifikat Nah, pelatihan, ijazah, transkrip gitu-gitu nggak apa-apa. Yang penting pada saat kita mengirimkan di awal, jangan mengirimkan dokumen pribadi, gitu. Kecuali kita memang diminta dan diwajibkan sejak awal ada dokumen pribadi. Dokumen pribadi itu kayak KTP, KK, SIM, BPJS, akta lahir, gitu-gitu. Itu nggak usah. Kalau ada dokumen yang lain kita nggak punya portofolio, ya udah lamaran, CV, ijazah, transkrip, sertifikat. Sertifikat ini bisa sertifikat pendidikan yang non formal, terus paklaring atau apa kayak gitu, yang dari pelatihan ini itu atau prestasi tertentu gitu. Ada beberapa yang lampirin foto pas foto formal, ada foto full badan kalau misalkan jadi frontliner gitu. Jadi itu mau mau yang mana sama-sama bagus sih. Tapi saya kurang merekomendasikan kalau hanya CV saja. Karena nanti penilaian Anda itu tunggal hanya dari CV. Iya kalau ya tanpa meremehkan isi CV ya. Iya kalau bahasa di CV Anda tuh udah meyakinkan. Kan pada saat kita mengirimkan kan kita akan dibandingkan dengan kandidat lain gitu. Nah, bayangkan kalau kita udah punya CV, ini loh pengalaman perjalanan profesional saya, terus di belakangnya ada portofolio nih bukti karyanya, itu kan akan sangat menarik gitu daripada hanya yang CV sendiri ya stand alone gitu. Ya gitu. Kalau saya itu sih Pak, karena tadi bahasanya macam-macam. Tapi itu kalau mengirimkan via email. Jadi udah terdiri dari beberapa halaman dalam satu file PDF yang layak dibaca. Ya, yang nggak blur, nggak kotor gitu. Yang gitu, dan ukurannya juga di bawah 2 MB lah gitu, plus minus satu setengah gitu masih oke gitu. Tapi nanti kalau mengirimkannya selain lewat email, dokumen yang dilampirin ya sesuai dengan yang diminta. Misalkan kita sesuai dengan ya misalkan kita ngirimnya itu via website perusahaan, kan ada tuh yang bikin akun dulu, terus kalau ngelamar kan file dilampirin satu-satu, atau kalau ya. ada nanti rekrutmen CPNS, rekrutmen bersama BUMN gitu. Itu kan kayak ini dilampirin satu, satu, Ya. satu, ya udah ngikutin aja toolsnya mereka gitu. Itu sih, Pak. Kalau misal saya kalau misalnya Pak, apa Gimana, Pak? biasanya saya itu kalau misalnya kalau CV, saya terdiri dari CV, ijazah, foto, sama KTP. Itu mana tuh? Kalau saran saya sih KTP-nya hapus aja sih, Pak, gitu. KTP hapus. Karena di CV Anda udah nyebutin, di info pribadi di CV kan Anda udah nyebutin tempat tinggalnya di mana gitu. Tapi jangan Nah, komplit, misalnya kayak Medan, Sumatera Utara, Pontianak, ya, Kalimantan Barat, kode pos berapa gitu. Belum ada kebutuhan dokumen lengkapnya. Karena kan kadang ada masih cukup banyak ya ditemukan proses rekrutmen di mana nanti kalau Anda lolos mau mengikuti psikotes atau mau ngikutin interview, kita kan sama perusahaan dikirimin form lagi gitu loh.
Yang ibaratnya Hmm. kita nyalain dari CV, nyalain dari KK, nyalain dari KTP kan kadang ada suka form-form gitu kan. Nah itu kebutuhannya di situ sih. Tapi memang ada Pak perusahaan-perusahaan tertentu yang memang dari awal itu dia menyebutkan secara jelas di info di info apa namanya info lokernya bahwa Oke. dokumen pribadi tadi itu langsung dilampirin. Itu biasanya untuk loker-loker pabrik-pabrik di kawasan industri Pak gitu. Jadi memang langsung diminta KTP gitu-gitu. Dan memang itu ada yang hard file gitu Pak. Nah, terus Pak, itu kan biasa kan kalau di link itu biasanya kita disuruh kirimkan CV aja ke alamat email tersebut tanpa mereka menulis PT apa gitu, perusahaan apa gitu. Itu menurut itu salah di lamarannya atau gimana? Ataupun itu cuma postingan abal-abal atau? Ya, perusahaan itu menyebutkan nama PT itu standar di info lokernya. Kecuali, jadi gini, sumber loker itu ada namanya circle 1, circle 2. Circle 1 tuh circle utama, yaitu bener-bener yang dirilis dari perusahaan. Dia bisa dirilis lewat website perusahaan, sosmed perusahaan, HR perusahaan, atau lewat job fair gitu. Jadi ring pertama gitu Pak. Ring pertamanya itu adalah sumber aslinya loker itu. Nanti ada ring 2. Ring 2 ini tuh reshare atau repost. Misalkan grup WA saya tuh reshare, repost. Mungkin ada grup-grup Telegram, mungkin ada di grup-grup di mana. Itu reshare. Termasuk kalau Anda dapat info dari temannya gitu. Misalkan saya rekruter, punya kenalan ini nggak? Gini, nanti kabarin dia. Terus dia bilang, teman-teman bikin status. Saya lagi nyari gini ya, gitu. Nanti hubungin saya gitu. Nama PT-nya dia nggak nyebut. Ya biasanya orang-orang reshare repost itu begitu. Tapi akan aneh kalau sumber utama dari perusahaan, tapi nyebut nama PT aja susah. Nyebut nama perusahaan itu susah. Padahal Nah, ini bukan bekerja untuk dia. Misalkan ada loker-loker itu yang hubungannya itu memang usaha pribadinya orang ya, misal UMKM atau apa, gak kerja untuk dia gitu. Misal teman-teman saya lagi butuh orang nih untuk support tempat usaha saya gini gitu kan, nggak ada nama perusahaannya mungkin masih rintis gini gitu. Ya wajar gitu. Tapi untuk perusahaan skala gede, perusahaan besar, masa nyebut nama perusahaan susah gitu. Nah ini tanda tanya gitu. Yang harus kita lakukan apa? Kalau kita ngelihat info locker, cari dulu nama perusahaannya apa. Kalau nggak ada, memungkinkan untuk tanya, tanya dulu. Jangan buru-buru, saya berminat kirim. Lah, ke siapa? Kita kan nggak tahu mau kerja ke siapa. ya. Tanya dulu ini perusahaannya apa. Tadi tadi kan bingung ke surat lamarannya kan Pak, tujuannya kemana gitu. Iya, surat lamar, ya, Nah, termasuk, ya kalau secara teknis ke surat lamarannya betul. Tapi kan betul, karena di surat lamaran kan harus nyebut tuh. harus Melamar menyebut di gitu. perusahaan apa sebagai apa gitu kan, gitu. Nah, Gitu. Tapi ya balik lagi Pak, karena banyak juga di luar sana perusahaan yang loker-loker yang scam gitu ya mungkin gitu, yang ya, memang nggak berani nyebut nama perusahaannya gitu, atau memang nggak ada itunya, yang penting orang kirim aja gitu. jadi Gitu. Atau perusahaan-perusahaan yang mohon maaf reputasinya kurang bagus. Jadi kalau dia nyebut nama perusahaannya, orang udah paham dan orang nggak orang. bakalan lamar. Itu juga ada gitu. Jadi biasanya namanya itu nggak disebut atau namanya disingkat-singkat, namanya diganti. Misalkan perusahaan Anda namanya Apel Anggur Jeruk gitu. PT Apel Anggur Jeruk, tapi nulisnya di poster lokernya itu PT Anggur Group. Nah, gitu. Jadi kita bingung tuh, apa nih gitu. Atau Anggur Apel Jeruk. Jadi PT AAJ gitu, disingkat gitu-gitu. Lah ngapain gitu. Kalau pengumuman-pengumuman resmi itu yang tadi saya bilang di ring satu itu kan semuanya kan udah jelas di poster loker tuh wah dicantumin dengan bangganya kan nama perusahaannya gitu. Jadi kalau ada loker-loker yang semacam tadi menurut saya sih singkirin dulu aja deh Pak daripada ngebuang waktu gitu. Kecuali memang tadi itu hasil research repost temannya Bapak dari mana. Pokoknya kalau ngelihat info semacam tadi ditanya dulu itu perusahaannya apa. Setelah disebut nama perusahaannya apa ya jangan langsung percaya, browsing dulu. Bener nggak ke situ? Bener nggak ada perusahaan ini? Bener nggak mekanisme rekrutmennya tuh ngirimnya ke situ? Biasanya ke email domain perusahaan ternyata ini ke domain lain misalkan atau cuma namanya mirip-mirip aja padahal bukan nah gitu Pak. Kalau saya sih jangan pernah rilis info loker rilis lamaran ya kalau info lokernya belum kita pahami secara jelas, beresiko gitu. Pak, lagi itu biasa kan ada nggak cara khusus dari Bapak misalnya gitu
tanpa kita kan ada kan biasanya surat lamaran tuh, Pak. Tanpa kita mengubah alamat tuh bisa nggak Pak? Alamat lamaran nih biar misalnya cuma satu file aja yang kita kirim gitu tanpa kita mengubah ngotak-atik gitu. Bisa nggak? Oh, ya gini At- Pak. Ada dua strategi sih Pak. Kalau kita biar kita tidak kehabisan waktu merubah-rubah Betul. dokumen. Nomor satu, tadi jangan cuma mengandalkan email. Karena kalau Anda ngirimnya lewat job portal, job street misal, atau lewat LinkedIn, lewat apa, kan itu tinggal send, 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 send aja. Oke. Itu akan Ya. menghemat waktu, nomor satu. Yang nomor dua, kirim lamaran untuk profesi yang sama. Misal, CV Oke. saya ini cocok untuk lamar posisi ABC. Ya udah, Anda nyari posisi ABC yang bisa dikirimin email. Habis itu ABC yang lewat job portal A, job portal B gitu. Itu pasti tidak akan atau hanya minim sekali edit-editnya gitu. Sekali. Kan ada orang kehabisan waktu rombak sekali, Pak. Ngelamar posisi ini, terus ada lagi Kan ini. tujuannya gitu. Iya, gitu. Ini Ah, lebih ke isinya CV sekalian, malah nggak cuma oke. tujuan di surat lamaran aja, Pak, gitu. Jadi biar Ya. biar nggak kehabisan waktu otak-atik lamaran tadi. Yang pertama, pakai sumber-sumber yang mudah juga. Yang kedua adalah fokus untuk si- pahami dulu dokumen saya ini cocok untuk posisi apa. Misalkan untuk tadi posisi A, B, C, cari di sini habis, sini habis, ini habis, ini habis, ini habis, baru diedit, gitu. Itu. Ini saya ngomongin CV dan lampirannya ya Pak ya, gitu. Nah sekarang Lampiran. kalau yang namanya di surat lamaran, ya kalau ada surat lamaran, jadi gini Pak, surat lamaran itu ada beberapa yang menurut saya itu wajib dikasih, ada yang enggak. Jadi di lampiran itu tuh langsung file-file selain surat lamaran, karena surat lamaran itu udah Ya. diwakilkan dengan body email, gitu. Itu. Tapi ada Betul. juga yang surat lamaran dibikin, tapi body email juga ada. Di double boleh. Ada. Tapi yang nggak, jadi ada body email, nggak ada surat lamaran, boleh. Ada body email, surat lamaran Nah, juga ada, boleh. Tapi kalau body email nggak ada, ya nggak boleh, gitu. kalau saya biasanya gitu tadi Pak, yang cara itu body body email tuh dibuat kayak seperti lamaran gitu. Cuman di file yang saya tampilkan itu CV beserta dokumen-dokumen pendukung gitu. Itu Ya, nggak apa-apa Pak gitu. jadi gini, nggak apa-apa nggaknya tuh mungkin pakai Journey ya, Pak. Pakai Journey itu silahkan Ya, dipraktekkan, karena masing-masing orang beda. ya, Kalau saya betul. tadi bilang, memang keduanya ini memungkinkan, gitu. Jadi ada pilih salah satu atau keduanya ada. Tapi kalau misalkan Anda nggak terlalu sibuk, menurut saya di double juga sedikit lebih bagus. Kenapa? Karena ada yang rekruter itu dia nggak nyelesain email satu-satu buat, misalkan ada satu surat lamaran, terus habis itu dibuka, di-download terus dibaca. Ada yang file lamaran itu yang masuk ke email Hmm. itu di-downloadin dulu lampirannya semua gitu. Jadi nggak dibaca di tempat, di-downloadin, nanti kan dimasukin tuh ke satu file, satu folder Ya, misalkan, baru dibuka. Nah, kalau akhirnya file itu dikumpulin dengan file yang lain baru dibuka, gitu. Resikonya kan kita harus punya pembeda atau hal yang membuat mengesankan gitu kan, gitu. Dari sisi apa? ya, Jelas nama filenya, jangan sampai nama filenya nggak di rename, gitu. Yang kedua, begitu dibuka, kalau begitu dibuka tapi emailnya udah ditinggalin nih, jadi dia ngeprosesnya itu offline gitu ya, udah di download gitu kan. Kalau itu cuma ada CV, ijazah, transkrip ke belakang kan jadi kurang bagus gitu loh Pak. Nggak ada ngetuk ya, pintunya bahasanya. Perkenalkan nama saya ya. ini gitu. Makanya saya akan menyarankan ya walaupun keduanya layak dicoba, tapi saya akan sedikit lebih menyarankan tetap di double aja. Jadi body email ada, surat lamaran ada. Lalu gimana biar nggak kehabisan waktu buat edit-edit? Gini Pak caranya. Surat lamaran tuh Anda punya file sendiri, dia berdiri sendiri. Oke? Misalkan ini bentuknya masih Word nih gitu. Ini surat lamaran. Dokumen lain selain surat lamaran udah Anda jadikan satu PDF dulu. Jadi begitu nanti ngirim, Anda tinggal ngedit ini, jadiin PDF, di merge, dikompres. Selalu begitu. Jadi Anda cukup ngubah yang ini. Tapi file yang CV dan yang lain tuh udah standby gitu. Standby. Ya, gitu. Jadi kan ini nggak perlu diedit-edit. Masalahnya kendala orang Ya, tuh kadang yang diedit itu malah CV-nya ini gitu. Makanya tadi saya bilang
ngirim CV itu dipakai untuk ngirim lowongan-lowongan sejenis aja gitu. Yang diedit-edit tuh ini surat lamaran. Saya nggak pernah menyarankan dan tidak menyarankan kita pakai surat lamaran general kepada Bapak Ibu HRD di tempat. Saya berminat untuk melamar pekerjaan di perusahaan Bapak. Berdasarkan informasi yang sedang dibuka, saya berminat untuk melamar di perusahaan Bapak. Ya melamar apa gitu kan nggak jelas gitu. Nah, itu saya malah kurang menyarankan surat lamaran yang nggak diedit-edit gitu. Mendingan ini yang diedit-edit tapi ininya udah stable gitu Pak caranya. Gitu sih. Nah, terus yang mungkin yang pertanyaan saya selanjutnya tuh udah pernah Bapak buat video tuh, Pak? Mm-mm. Karena video yang karena saya ini kan backgroundnya kan S1 agroindustri sebenarnya. Mm-mm. Oh, Bapak pernah Nah, nonton nih saya cuman bahas ini ya? ah bahas Gimana ini. terus? Cuman kebanyakan pengalaman saya dari pertama lulus kuliah sampai saat ini itu pengalaman saya itu tidak ada yang berkaitan dengan agroindustri, gitu. Malah ke bagian administrasinya. Gitu. Itu saran yang untuk Bapak itu apa, Pak? Selain Oh, dari yang video yang sebelumnya, Pak. oke. Menarik ya Pak ya. Karena pengalaman Anda sama kayak saya. Background pendidikan Nah, saya dan karir saya semuanya itu nggak ada hubungannya nah. gitu. Oh, Bapak beda saja. Sama gitu. Saya nggak ada hubungannya semua gitu. Ya, yang saya pelajari dulu tuh eksplorasi migas gitu. Jadi yang lebih ke pakai metode geofisika gitu. Jurusan saya geofisika, prodi saya geofisika, tapi nggak ada hubungannya sama itu semua. Dunia saya hubungannya sama sales dan marketing online dan offline gitu, sama digital digital gitu. Pokoknya hubungannya sama itu semua. Jadi apa yang harus dilakukan kalau mau dibedakan dengan video-video saya yang lain? Nah, gini Pak. Tapi ini ya, ini dilakukan tapi dengan Anda sudah memiliki tujuan karir yang jelas dulu, Pak. Anda tuh pengen berkarir jadi apa? Maksudnya masih mau melanjutkan ini kan, gitu. Bukan ke agro lagi kan, gitu. Jadi Anda tujuannya udah jelas dulu. Oh, ini saya mau ngelakuin ini. Nah, yang saya mau sedikit beda, gitu. Artinya kan nggak ini, Pak. Nanti kalau Anda nanti bekerjanya yang berkaitan dengan administrasi atau HRGA gitu, maka kan Anda akan berkompetisi dengan orang-orang dari background itu, background aslinya gitu. Nah, saran saya apa yang harus dilakukan adalah, saya nggak tahu Bapak pernah nonton video ini pernah saya bahas belum ya gitu. Jadi namanya itu jangan bersaing secara konvensional. Saya nggak tahu Bapak pernah dengerin ini belum. Bersaing secara konvensional itu adalah Anda itu berusaha kelihatan lebih hebat daripada yang lain gitu. Jadi ibaratnya, wah, pinter-pinteran, banyak-banyakan pengalaman gitu. Ya itu benar, tapi kita saya akan sedikit rubah perspektif Anda. Jadi jangan bersaing dengan pinter-pinteran, dengan cara pinter-pinteran, hebat-hebatan gitu. Karena pasti ada orang-orang yang lebih hebat dari kita gitu. Apalagi kita memang switch gitu, jadi nggak sesuai dengan background pendidikan. Nah, saran saya adalah coba Anda bersaing dengan orang yang lebih hebat dari Anda, tapi bukan lewat pinter-pinteran atau hebat-hebatan, tapi lewat jalan yang lain. Jalan yang lain apa? Cara ngalahin. Karena ini orang pinter, Anda pinter, tapi Anda kalah. Kalau pinter-pinteran ya kemungkinan ya kita harus mikir nih. Gimana caranya ngalahin orang pinter? Jangan dipinter-pinteran. Lewat apa? Satu, cepet-cepetan. Dalam arti gini, yang lebih pinter dari Anda banyak. Tapi Anda bisa cepat di banyak hal, lebih cepat di banyak hal daripada yang pintar tadi. Misalkan cepat apa? Satu, misalkan Anda cepat memperoleh informasi. Barangkali orang yang lebih hebat dari Anda ini nggak jago nyari loker, Pak. Tapi Anda tahu gimana cara nyari loker. Jadi akhirnya mereka belum tahu, belum dapat aksesnya, Anda udah ngirim lamaran ke sana. Gitu. Yang kedua, cepat belajar. Belajar apa? Saya lebih fokusnya tuh bukan belajar ilmu Anda. Kalau itu pasti akan dilakukan. Tapi belajar beradaptasi dengan ini loh, perkembangan zaman ini loh, Pak. Gitu. Misalkan administrasi, dulu orang administrasi cuma sekedar bisa gini gitu udah cukup. Anda sekarang harus bisa paham banyak toolsnya gitu. Tools-tools administrasinya itu. Ya termasuk yang Anda pelajari juga gitu. Jago ngetik ini itu, shortcut ini itu, kalau pakai Excel ngolah ini itu, ngetik cepat bisa, ini itu bisa. Anda belajar lagi AI pendukung misalkan atau apapun itu. Itu kan jadi belajar cepat. Termasuk cepat apa? Cara main LinkedIn gitu. Yang lebih hebat dari Anda banyak, tapi mereka mungkin belum paham LinkedIn.
Mungkin ada yang nggak tahu LinkedIn itu apa, gitu. Jadi itu cepet-cepet gitu. Apalagi cepet-cepetan apa? Cepet-cepetan bangun network, Pak, gitu. Paling gampang di mana? Ya di LinkedIn. Di LinkedIn itu jangankan loker, nggak cuma loker, Pak. HRD user aja ngumpul di LinkedIn. Kenalan, bangun network, gitu. Yang lebih hebat dari Anda banyak, tapi mereka mungkin nggak cepet nih kalau bangun koneksi di dunia yang sesama HR misalkan kayak gitu. Gitu. Jadi Anda bisa mengalahkan orang yang lebih hebat lewat cepat-cepatan. Siapa yang lebih cepat gitu. Selain yang lebih cepat-cepatan, apa? Gimana caranya ngalahin orang yang lebih hebat dari Anda? Padahal Anda bukan dari bidang itu. Nomor dua adalah banyak-banyakan. Gitu. Banyak-banyakan tuh apa? Kita jadi job seeker. Anda mikirnya gini, yang lebih hebat dari Anda banyak. Tapi mereka mungkin ngirimkan lamaran itu nggak banyak. Sehari berapa. Anda harus banyak. Kenapa? Karena tadi Anda bisa cepat nemuin info loker, berarti kan Anda kalau makin cepat nemuin, sekarang mikirnya bisa banyak yang dikirim, kan gitu, Pak. Gitu. Yang lebih hebat dari Anda banyak, tapi Anda lebih cepat dan Anda bisa ngirim lebih banyak, gitu. Itu cara ngalahin orang-orang yang lebih hebat dari Anda, gitu. Banyak-banyakan, itu dari situ. Terus apalagi tadi? Banyak-banyakan yang lain. Pokoknya Bapak bayangkan dengan kata cepet-cepetan tadi, cepet-cepetan titik-titik, kuncinya itu. Imajinasikan aja sendiri cepet-cepetan apa. Yang kedua, banyak-banyakan titik-titik. Saya kasih contoh lagi, banyak-banyakan apa? Banyak-banyakan belajar, banyak-banyakan sharing sama orang, banyak-banyakan bikin postingan untuk branding misalkan, gitu. Ada orang yang bikin postingan cuma sedikit-sedikit gitu. Banyak-banyakan memberikan value ke orang lewat konten-konten ada di sosmed misalkan atau apa dan lain-lain. Coba Anda bayangkan dengan kata banyak-banyakan. Yang ketiga adalah tiga aja. Jadi cara ngalahin orang yang lebih hebat dari Anda adalah dengan konsisten-konsistenan. Seberapa konsisten Anda, gitu. Anda cepat, banyak dan konsisten. Bayangin aja banyak dan konsisten. Itu kan gokil. Gitu. Jadi udah banyak konsisten lagi. Tadi misalkan soal ngelamar kerja tadi. Ada orang yang lebih hebat dari Anda tapi ngirim lamarnya hari ini 20, besok 5. Besok hari libur 0, besoknya 5, besoknya 3, besoknya 30, 0. Gini-gini. Tapi coba Anda bikin target pribadi. Sehari saya harus segini. Kalau belum segini saya nggak tidur gitu misalkan. Teman-teman di grup loker yang ada Bapak itu sehari bisa 20 sampai 30 rata-rata yang pernah saya survei. Nah, konsisten aja di situ. Karena kalau fluktuasi gini, kalau pas lagi turun, takutnya ada loker yang cocok untuk Anda, tapi Anda nggak lagi buka, nggak tahu sibuk apa. Gitu kan sayang sekali gitu. Nah, tiga hal ini kalau dikombinasikan gitu ya, saya yakin hasilnya itu pasti bisa untuk ngalahin orang yang lebih hebat dari Anda, lebih pintar dari Anda. Yang memang sejak awal tuh memang bidangnya tuh di situ. Karena itu kunci yang saya lakukan juga. Gimana caranya saya bisa berkembang di situ gitu. Walaupun bukan background saya. Saya baca buku psikologi, saya baca buku komunikasi, saya baca buku manajemen gitu. Gitu. Jadi di situ. Jadi kalau Anda ngerasa bahwa dalam kompetisi itu kok saya begini 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 begini, coba gitu. Hebat itu dia akan kalah dengan yang cepat plus banyak plus konsisten. Dah. Apalagi nanti Anda juga hebat juga. Ini menjadi empat kombinasi ada di Anda semua. Gitu. Dan ini bisa diaplikasikan tidak hanya saat kita menjadi seorang job seeker. Tapi nanti kalau sudah kita bekerja, terus Anda ingin naik jabatan dan lain-lain ya, mengembangkan karir, Anda harus memiliki empat sifat ini. Anda harus hebat-hebatan tadi gitu. Anda harus cepat untuk melakukan sesuatu, Anda harus banyak melakukan sesuatu dan Anda harus konsisten untuk melakukan ketiganya ini gitu. Itu akan itu sih gitu. Nah, saya nggak tahu nih tips ini Anda udah nonton di video saya belum gitu. Gitu. Karena kalau yang jawaban biasanya ya saya nggak jawab. Saya anggap Bapak udah nonton gitu. Tapi ini adalah tips dari saya gitu. Semoga cukup jelas ya Pak ya untuk sesi general ini ya Jelas, Pak ya. jelas. Oke. Ya.